Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan dari acara ini adalah perpisahan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yaitu kandungannya adalah kunci-kunci kemenangan di masa depan. Hadirin a'azakumullahu ta'ala jami'an. Terkait dengan kemenangan ini, Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nahnu al-akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat akhir zaman. Umat yang terakhir dari Nabi yang terakhir, tetapi as-sabiqun, pemenang, juara, bukan pecundang pada hari kiamat kelak. Menang dalam dua hal, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang secara kualitas, kita merupakan umat yang pertama kali akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah sebelum umat-umat yang lainnya. Dan secara kuantitas jumlah, kita merupakan as-sawadul a'dham, umat yang paling banyak akan masuki, memadati, memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara rahasianya adalah adanya keberkahan waktu. Di sana ada bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar ya. Ada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada juga 4 bulan Al-Haram ya, Arba'atun Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah momen untuk kita fastabiqul khairat, pintu-pintu kebaikan, waktu spesial untuk melipat gandakan amal ibadah kita dan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian di antara sebab keberkahan yang lain adalah barokah al-makan, keberkahan tempat. Di sana ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ya. Yang ketika kita sholat di tempat-tempat berkah tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, itu seperti berpahala 100.000 rakaat, 100.000 sholat ya. Kemudian kalau di Masjid Nabawi seperti 1 rakaatnya 1.000 rakaat pahalanya. Dan kalau di Masjid Al-Aqsa seperti 500 rakaat, 500 sholat, 1 rakaatnya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab keberkahan yang lain adalah barakatul Quran. Keberkahan Al-Quran yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun. Di dalamnya penuh keberkahan, kebaikan, penuh dengan ilmu, ya. Penuh dengan kunci-kunci kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, ya, ayat 18 para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terjemahnya, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan spesial untuk orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan.
Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah, lihatlah ya. Introspeksilah masing-masing diri kita. Amal perbuatannya apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang telah kita perbuat. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan berkenalan dulu sedikit terkait dengan biodata ya. Al-Quran surat Al-Hasyr. Yang pertama secara urutan surat Al-Hasyr ini adalah surat yang ke-54 ya, para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV. Kemudian jumlah ayatnya itu ada 24 ayat. Urutan 54, ayatnya ada 24. Dan secara posisi juz berada di juz 28. Untuk klasifikasinya termasuk salah satu surat-surat Madaniyah ya, yang diturunkan setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Adapun di antara nama-nama surat Al-Hasyr ini diantaranya ada dua. Yang pertama Al-Hasyr itu sendiri ya, yaitu maknanya semacam pengusiran. Yang kedua adalah Bani Nazir ya. Al-Hasyr disebut Al-Hasyr karena pertama kalinya Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan untuk mengusir orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum muslimin. Disebut surat Bani Nazir ya, karena memang di antaranya yang diusir dari Madinah itu Yahudi Bani Nadir ya, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Hasyr namanya, yang kedua surat Bani Nadir. Kemudian para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keberhasilan, tentunya yang kita inginkan adalah jangka pendek di dunia ini dan jangka panjangnya adalah di akhirat kelak. Dan kaitannya dengan bulan yang kita berada di dalamnya, yang beberapa saat lagi akan sayonara ya, akan meninggalkan kita semua. Ramadan merupakan surah saghirah minal hayah. Ramadan merupakan miniatur kehidupan dunia ini. Sebagaimana kehidupan dunia ini adalah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah. Kehidupan itu sangatlah singkat. Dalam Al-Quran surat Abasa ayat 21, 20 dan 21 digambarkan summa sabila yassarah. Manusia dilahirkan dalam kondisi alhamdulillah dimudahkan untuk bisa lahir hidup di dunia ini. Summa amatahu fa'akbarah. Kemudian setelah itu seolah-olah dia dilahirkan ke dunia ini langsung dimasukkan ke alam kubur. Di mana kehidupan? Al-Quran ini, ayat ini menggambarkan kepada kita begitu singkatnya kehidupan para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kemarin kita baru lahir menangis, kita diakikah, kita bermain dengan mainan anak-anak, sekarang kita sudah kepala 4, kepala 5. Sebentar lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula Ramadan. Syahrul Quran ini, Syahrul Mubarak ini. Kemarin baru Ru'yatul Hilal ya. Sama-sama menyaksikan tanggal 1 Ramadan. Sekarang sudah hampir kita meninggalkan Ramadan dan sebentar lagi kita mendengarkan takbir, tahlilan ya. Menyambut bulan Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu singkatnya waktu di dunia ini. Cuma kalau kematian tentunya tidak bisa lagi kembali ke dunia ini ya. Adapun Ramadan insya Allah selama kita hidup akan terus kembali ya, menyambut kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh sebab itu, ad-dunya qasir lan ya'ud abadan. Hidup di dunia ini hanya sekali. Manfaatkanlah dalam kebaikan. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا. Jangan sampai kematian datang kepada seseorang, memasuki alam kuburnya, alam barzahnya, kemudian dia menyesal. Qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku hidup di dunia hanya untuk berinfak beberapa rupiah. La'alli a'malu salihan. Saya ingin kembali
melaksanakan sholat tarawih mungkin yang sempat saya tinggalkan. Saya ingin kembali ke dunia untuk menyempurnakan puasa mungkin yang sempat bolong-bolong. Saya ingin kembali mengimpakkan harta-harta saya yang tidak sempat saya impakkan. Dan berbagai macam penyesalan-penyesalan ibadah. Sebelum ada penyesalan itu, maka manfaatkanlah kehidupan kita ini. Hidup hanya sekali. Manfaatkan dalam kebaikan. Para hadirin, hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karakteristik waktu usia itu adalah al-waktu kas-saif. Waktu itu terus berjalan seperti sabetan tebasan pedang yang sangat cepat. Lan ya'ud, ia tidak akan kembali meskipun 1 menit, 1 detik. Oleh sebab itu, orang-orang tua yang mengerti masa muda begitu berharga mengatakan, laita syabab ya'udu yauman. Duh, sekiranya waktu muda itu bisa kembali meskipun 1 hari. Maka saya akan mengisahkan, menceritakan bagaimana beban ya kehidupan di waktu tua para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu tidak mungkin mundur. Tapi hari esok, beberapa menit ke depan juga masih misteri. Tapi kewajiban kita adalah berhusnudzon al-isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan bekal-bekal untuk hari kemudian, hari kematian kita, hari akhirat kita itu sudah bisa disetting ya persiapannya dari sekarang. Para hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kebahagiaan disebut kebahagiaan kalau melahirkan kebahagiaan yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya masa depan yang ya cemerlang, yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan ketika kaki kanan kita langkahkan, kita masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemenangan. Nah, kewajiban kita adalah berusaha mengetahui apa sih Ustaz ya kunci-kunci kemenangan itu. Yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr di antaranya ayat 18. Kunci yang pertama, para hadirin hadirat pemirsa Rois TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dalam potongan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, di dalamnya tersimpan makna kunci-kunci kemenangan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau kalian membaca ayat Al-Quran di awal ya ayyuhalladzina amanu, perhatikanlah dengan baik. Fokuslah. Siapkan kedua telinga kita. Siapkan penglihatan kita. Siapkan hati kita untuk mencerna apa setelah potongan ya ayyuhalladzina amanu. Akan ada perintah kebaikan yang harus kita lakukan atau ada larangan keburukan yang harus kita tinggalkan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu juga tentunya di sana ada makna ilmu. Ya. Karena perintah-perintah kebaikan itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dengan ilmu lah kita bisa mengetahui mana rezeki yang halal yang harus kita cari, mana rezeki yang haram yang harus kita hindari, mana amalan soleh, mana amalan toleh, amalan buruk yang harus kita cari, amalan kebaikan dan harus kita hindari amalan keburukan. Itu dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota tubuh kita ini bergerak. Kunci selanjutnya adalah setelah ilmu adalah iman. Ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan melahirkan keimanan. Yang dengan keimanan tersebut akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi kunci kemenangan yang pertama adalah ilmu nafi', kemudian beriman, dan yang ketiga adalah beramal soleh. Iman yang benar akan melahirkan action, bukti nyata berupa amal soleh, dan amal soleh yang benar didasari iman yang kokoh. Para hadirin hadirat pemirsa Rois TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kita mengevaluasi diri kita. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah ilmu, iman dan amal soleh, kunci kemenangan yang kedua adalah selalu mengevaluasi diri kita untuk bisa memperbaiki yang kurang dan meningkatkan kualitas yang sudah baik
para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri ini untuk kemenangan hari esok. Lighad dalam ayat ini maknanya adalah hari kiamat. Mengapa disebut hari esok? Karena hari kiamat itu sangat dekat dan pasti akan tiba. Mana yang kedua, hari kiamat itu pasti akan datang. Setiap saat kita harus mempersiapkan diri. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah besok ada acara, kita harus geladi sekarang. Harus persiapkan segalanya agar acara kita esok hari bisa sukses dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang. Maka kita harus mempersiapkan bekal yang sangat banyak. Tanyalah apakah kita sudah siap hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bekalnya sudah siap? Tidak masalah dimanapun kita akan meninggal dunia, ya. Tapi yang paling penting bukan kapan akan meninggal dunia, di mana akan meninggal dunia. Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan terjadinya kiamat? Dan kematian itu adalah kiamat kecil, ya, dalam sebuah keterangan. Kematian itu bagian dari kiamat kecil. Dan Rasulullah balik bertanya, "Ma'a'dadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang telah kita siapkan para hadirin hadirat pemirsa Ras TV untuk menghadapi hari kematian? Ya. Dan hari kematian atau hari kiamat itu ada sesuatu yang sangat gaib, ya, sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, kapan terjadi kiamat. Oleh sebab itu kalau ada orang yang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal 22 katanya, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, itu adalah dusta. Atau tanggal 23 bulan 3 tahun 2023, itu semua adalah dusta karena kiamat, kematian semuanya hal yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh sebab itu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Ya. Hisablah diri kalian. Auditlah diri kalian sebelum kalian dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat pemirsa Ras TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari kemarin yang merupakan hari kita sudah berlalu. Pencapaian amalan ibadah kita hanya 50%. Kita evaluasi lagi. Sebelum ada laporan pertanggungjawaban. Maka hari ini prinsipnya harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari kemarin 50%, maka hari ini harus bertambah menjadi 75%. Kemudian hari esok belum tentu akan terjadi. Tapi hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka besok insya Allah kita harus 100%. Kita kemarin mungkin belum maksimal membaca Al-Quran, baru berapa juz. Sekarang sudah mau berakhir Ramadan. Maka beritikaflah. Bacalah Al-Quran banyak-banyak, tadaburilah. Banyak-banyak menangis. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya dan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kemenangan yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah untuk menuju husnul khatimah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan perlu istiqomah. Puasa yang kita lakukan perlu istiqomah. Kemudian sholat tarawih yang kita lakukan juga perlu istiqomah. Karena tujuan kita adalah pangkat yang tertinggi, titel yang tertinggi, yaitu husnul khatimah, happy ending, para hadirin hadirat pemirsa Ras TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan min awamilis sabat 'alal iman wal 'amalus salih dawamul muhasabah. Di antara faktor untuk bisa sabat komitmen dalam keimanan dan amal soleh adalah terus kita introspeksi diri, evaluasi diri kita dengan seksama dan selalu diulang-ulangi setiap waktunya, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pencapaian kita pada sepertiga Ramadan pertama? Apa pencapaian kita pada sepertiga Ramadan yang kedua? Dan kalau masih kurang kita perbaiki di sepertiga Ramadan yang terakhir dengan beriktikaf dan melipat gandakan amalan ibadah kita, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah semakin bertambah
usia Ramadan itu ya, bertambah harinya, maka beliau semakin melipat gandakan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau pada 10 hari akhir Ramadan ini melipat gandakan kualitas ibadahnya, mengencangkan ikat pinggangnya itu dalam artian melipat gandakan kualitas ibadahnya. Bahkan di hari yang beliau akan dicabut nyawanya, beliau melipat gandakan iktikafnya, biasanya 10 hari menjadi 20 hari. Biasanya murajaah Al-Quran dengan Jibril 1 kali tamatan, ini menjadi 22 kali tamatan. Begitulah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Maka kita juga semakin bertambah usia kita. Harus semakin dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, memperbanyak zikir, doa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam jalan keistiqomahan itu ada hama-hamanya ya, ada mawani, ada penghalang-penghalangnya, ada virusnya. Di antaranya adalah virus kemalasan dan futur, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanya kadang-kadang dalam sholat 5 waktu kita, yang biasanya kita berada di saf yang pertama, azan dikumandangkan kita sudah ada di masjid, karena kemalasan akhirnya kita menunda-nunda. Padahal Rasulullah mencontohkan kepada kita, Aisyah meriwayatkan kalau Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat gemar membantu istri-istrinya. Tapi ketika dikumandangkan adzan, seolah-olah beliau melupakan semuanya, melupakan istri-istrinya dan langsung bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid. Kaidahnya ulama kita mengatakan kalau azan sudah dikumandangkan, al-waqtu laisa laka walakin lillah. Kalau azan sudah dikumandangkan, waktu bukan milik kita lagi, tapi waktu spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan ditunda-tunda. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nanti akhirnya waktu salat zuhur diundur-undur, akhirnya waktu asar tiba, wal iyadu billah. Itulah fawailul lil musallin. Puasa kita ya juga banyak tantangannya. Pertengahan Ramadan, mulai akhir Ramadan, mulai ada orang yang tidak sabar membatalkan ya puasanya dengan sengaja. Seolah-olah mereka mengatakan, wah, untuk apa puasa, capek. Emangnya kalau kita tidak puasa tidak capek? Seorang yang tidak puasa itu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Kalau di kota Makassar ada yang namanya coto, konro, palu basa. Itu bisa menyebabkan apa? Sakit ya. Sakit jantung, kemudian rematikan, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Dia akan capek, harus pulang pergi ke dokter. Capek, pulang pergi ke rumah sakit. Mendingan kita bercapek-capek berpuasa mendapatkan pahala. Tapi bercapek-capek dalam kemaksiatan, boleh jadi ujung-ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian selanjutnya juga para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Muhasabah ini tentunya ya melahirkan keistiqomahan dan tujuan kita, cita-cita kita, gelar terbaik yang kita inginkan bukan dokter, bukan profesor, tapi adalah husnul khatimah. Happy ending dalam kebaikan ketika kita dicabut nyawa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat terbaik, la ilaha illallah, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bekal yang keempat untuk kita bisa mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini diulangi kalimat takwa, perintah takwa selama 2 kali. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ittaqullah wattaqullah. Dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu disebut takwa ketika seseorang melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, didasari dengan ilmu. Dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala pun didasari dengan ilmu. Itulah takwa. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna tadabbur ittaqullah, perintah takwa yang pertama ini, ulama kita mengatakan takwa merupakan modal untuk menjalankan ketaatan. Barang siapa ingin maksimalkan ketaatannya, modalnya adalah takwa. Dan wattaqullah,
Perintah takwa yang kedua adalah modal meninggalkan kemaksiatan. Barang siapa ingin maksimal bertaubat, menjadi orang soleh, meninggalkan berbagai macam maksiat, modalnya adalah takwa. Padahal dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda terkait dengan perintah takwa ini. Ittaqullah atau ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Saking pentingnya takwa, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kita berada. Ketika kita bersendirian, kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita di halayak ramai, maka kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bertakwa kepada Allah, di pasar bertakwa kepada Allah, kemudian di tempat kerja kita pun bertakwa kepada Allah, maka insya Allah penyakit KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme itu bisa terkikis dengan adanya jiwa generasi takwa dalam diri kita, para hadirin hadirat pemirsa Roas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Dan di antara konsekuensi takwa adalah kita selalu bertaubat kepada Allah dan mengikutkan ya kebaikan-kebaikan di setiap keburukan tersebut, maka akan menghapuskannya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, keburukan kita, para hadirin hadirat pemirsa Roas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketakwaan, bukan sekadar kita hablum minallah, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi takwa juga adalah hablum minan nas. Kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam bentuk akhlakul karimah, menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tidak menzolimi, menyakiti keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita, para hadirin hadirat pemirsa Roas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kemenangan yang terakhir, yang kelima adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Muraqabatullah. Karena sesungguhnya Allah itu maha teliti, maka merasalah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Itulah CCTV yang terbaik, CCTV keimanan, para hadirin hadirat pemirsa Roas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan fi sirri wal alaniyah. Dalam kondisi kita bersendirian di kamar yang sangat gelap, memiliki rahasia, bahkan seluruh bertikan hati kita, niat-niat kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wal alaniyah, dan apa-apa yang kita tampakkan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun diri kita manusia, sesama manusia, ya, tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Contoh misalkan kita berada di sebuah tempat, di sebuah kelas, ya. Teman kita pada ngantuk, 2 orang ketiduran. Yang sebelah kanan dia tersenyum ketika tidur. Yang sebelah kiri dia berkeringatan seperti ketakutan. Dalam alam mimpi saja kita tidak bisa menerkannya. Apa yang terjadi pada mereka? Mungkin teman kita yang sebelah kanan lagi bermimpi apa? Bermimpi walimatul urus, ya, menjadi pengantin baru. Dia senyum-senyum, mimpinya indah. Tapi yang satu keringatan ternyata bermimpi mungkin dikejar hantu atau dikejar-kejar misalkan anjing gila dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Kalau masalah mimpi saja kita tidak tahu, apalagi hal gaib yang lebih dari itu. Alam kubur, alam barzah, dan apa yang akan terjadi untuk diri kita untuk hari esok. Maka para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini, kunci kebahagiaan, kemenangan yang kelima, mari kita selalu cek dan recheck kembali apa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah mari kita mengidarah waktu kita. Ya. Kita mengatur waktu kita dengan baik. Kita harus musara'ah fil khairat wasari'u ila maghfirah. Jangan menunda-nunda kebaikan. Karena boleh jadi kebaikan itu tidak berulang kedua kalinya. Ya, uang itu bisa dicari gitu ya. Tapi kadang-kadang kesempatan berbuat baik itu tidak bisa kita dapatkan kedua kalinya. Maka kalau ada tawaran, ayo berinfak misalkan untuk buka puasa bersama, wasari'u, bersegeralah. Jangan tunda-tunda. Misalkan uang saya tinggal 500 ribunya dalam dompet, keluarkan. Karena uang bisa dicari.
Tapi usia ini tidak bisa kembali kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan untuk sholat, segera bersegera untuk sholat. Datang bulan Ramadan, jaga kualitas puasanya. Ada orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada mereka sebelum tertutup pintu surga. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat dengan apik apa yang kita lakukan di dunia ini. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Semua kita ini akan dicabut nyawanya satu persatu sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian ada ditiup trompet sangkakala yang pertama. Terjadilah kiamat kubro. Ditiup trompet sangkakala yang kedua. Dibangkitkan manusia. Kemudian akan diperlihatkan kepada kita apa-apa. Ma qaddamu, apa yang telah kita lakukan. Dari rukun iman, rukun Islamnya, sholatnya akan kita lihat hasilnya. Puasa akan kita lihat hasilnya. Zakat, infak, sedekah kita, haji, umroh kita. Bakti kita kepada kedua orang tua kita akan kita lihat hasilnya. Para hadirin hadirat pemirsa Rostip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa asarahum. Setelah meninggal dunia di alam barzah akan ada asar, jejak-jejak amal soleh kita pun akan memetik manfaatnya. Apa di antaranya? Ya, amal jariah yang akan kita petik setelah kita meninggal dunia berada di alam kubur, di antaranya adalah sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan jariah yang akan kita petik manfaatnya di alam kubur. Yang pertama adalah man 'allama ilman, mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah au hafara bi'ran, memfasilitasi fasilitas air bersih seperti PDAM. Yang ketiga adalah au hafara bi'ran, ya, ajra nahran yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah hafara bi'ran, menyediakan air bersih untuk fasilitas umum. Seperti misalkan kita membuat WC umum, atau ada menggalang dana untuk wakaf misalkan sumur bor di sebuah masjid. Kalau di zaman Rasulullah saja ya, ada sebuah hadis menceritakan seorang laki-laki gara-gara menolong seekor anjing yang kehausan ya, dia diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Maka apatah lagi kalau kita menyediakan misalkan dispenser di masjid dengan air galonnya. Atau setiap malam misalkan orang sholat tarawih kita bawakan minuman. Kopi misalkan ya, kopi susu. Satu dos misalkan air minum. Masya Allah. Maka setiap tetesan air minum tersebut menjadi amalan jariah bagi diri kita semua para hadirin hadirat pemirsa Rostip yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah au gorosan nakhlan, menanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi kehidupan, termasuk amalan jariah. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah au bana masjidan, membangun masjid, juga termasuk amalan jariah yang akan kita petik manfaatnya meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan yang keenam adalah au warrasa mushafan, mewakafkan mushaf di masjid-masjid ya, di panti asuhan, di rumah Quran. Kemudian yang terakhir adalah au taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih, kita meninggalkan generasi yang salih-salihah, yang rajin bakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan mereka. Nah, pada hari ini hadirat pemirsa Rostip yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah dunia. Adalah mazra'atul akhirah. Adalah ladang untuk bercocok tanam agar kita bisa memanennya di akhirat kelak. Kalau seorang petani saja menanam padi, belum tentu 100% dia akan panen padi. Ketika prosesnya akan tumbuh di sana rumput gajah dan lain sebagainya. Maka apatah lagi yang tidak menanam benih, jangan berharap akan memanen. Maka Ramadan ini para hadirin hadir pemirsa Rost TV merupakan ladang yang tersubur di antara ladang-ladang dunia kita. Tapi percuma meskipun 1 tahun kita Ramadan kalau kita tidak mengisinya dengan amal soleh, tidak mengisinya dengan keimanan, tidak mengisinya dengan puasa, tidak mengisinya dengan tarawih, tidak mengisinya dengan sholat berjamaah, tidak mengisinya dengan infak, zakat, infak, sedekah, bakti kepada kedua orang tua. Maka tanamlah kebaikan-kebaikan tersebut pada bulan ini, ya, yang merupakan tanah yang subur
untuk bercocok tanam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanennya di akhirat kelak, para hadirat pemirsa Rostip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan kunci-kunci kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Mari kita kuatkan keimanan, amal soleh kita, kemudian mari kita kuatkan juga ketakwaan kita, terus kita muhasabah dan muhasabah, lakukan perbaikan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa bersua di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala wa alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Selamat sukses. Selamat menjadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.